Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar informasi di seputar dunia pendidikan teman-teman ya. Khusus untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi mengenai bantuan ya, tentunya ini untuk tenaga honorer ya atau tenaga non ASN. Tapi ini tidak di semua instansi teman-teman ya, hanya di beberapa instansi saja ya. Nanti ada di Kemenak, ada di Kemendikbudristek. Ini terkait dengan update data ya untuk calon penerima tunjangan insentif dan tunjangan khusus ya, ini di tahap 2 tahun 2024. Nah, mungkin bagi teman-teman yang kemarin sudah melakukan pengajuan tunjangan insentif ya, untuk yang bukan PNS ya, bukan PNS itu artinya kan honorer itu teman-teman ya. Jadi harus dipahami dulu ya. Jadi bukan PNS itu artinya honorer. Nah, ini mungkin yang di tahun 2024 kemarin sudah sebagai penerima tunjangan insentif dan mungkin dayanya sudah cair ya. Nah, ini mungkin bagi yang belum dapat di tahun 2024 ini ada kesempatan di tahap 2 teman-teman ya, untuk proses update data sebagai calon penerima tunjangan insentif guru non PNS. Nah, di sini teman-teman ternyata ada batas waktunya ya. Jadi kita sampaikan untuk teman-teman segera melakukan cross check data ya. Nah, nanti sehingga ketika data itu ditarik ya, nah ini data teman-teman sudah update atau yang terbaru ya. Nanti kita akan bahas teman-teman ada informasi apa. Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, langsung saja teman-teman kita bahas untuk pengumuman resmi terkait dengan update data di tenaga honorer ya, untuk calon penerima tunjangan insentif dan tunjangan khusus di tahap 2 tahun 2024 ini. Nah, di sini nanti kita akan membahas untuk cara update datanya itu seperti apa sih Pak. Nah, nanti kita akan bahas terus kapan sih cut off-nya ya. Cut off itu atau batas waktunya data itu ditarik untuk proses calon penerima tunjangan insentif khusus ya, ataupun tunjangan insentif ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu untuk tunjangan insentif itu sebenarnya ada di Kemenak juga ada ya, di MI, MTS, SEMAN dan seterusnya. Terus ada juga di Kemendikbudristek teman-teman ya. Ada di SD, SMP, SMA, SMK, mungkin bahkan di PAUD dan juga TK. Nah, tentunya teman-teman sudah paham ya bahwa di Kemendikbudristek itu juga ada aturan ya, atau ada aturan dari Sekretaris Jenderal ya nomor 11 tahun 2023 tentang penyaluran bantuan insentif. Ini bagi non aparatur sipil negara, artinya non ASN ya atau non PNS, itu berarti honorer. Paham ya sampai sini aja, semoga bisa dipahami ya. Terus di sini ada juga sampai di pendidikan anak usia dini ya, TK, pendidikan dasar kan ada SD, SMP, pendidikan menengah ya ada SMA, SMK dan seterusnya. Terus di di Kemenak teman-teman, di Kemenak ini juga ada ya. Nah, nanti kita update juknis terbarunya untuk yang 2024. Ini juga ada mengenai petunjuk teknis tentang pemberian tunjangan insentif. Ini bagi guru bukan non pegawai negeri sipil ya, jadi non PNS ya, pada RA dan juga madrasah tahun anggaran 2023. Nanti 2024 kita akan update informasi terbarunya. Terus kemarin di madrasah teman-teman di tahap 1 ya, di 14 Maret kemarin juga ada update data terkait dengan pemetaan data penerima tunjangan insentif ya. Nah, mungkin teman-teman juga paham ya, jadi ada beberapa data itu yang harus di cross check atau divalidasi. Nah, terus berikutnya teman-teman di sini ya, di sini mungkin bagi teman-teman yang kemarin sudah dapat tunjangan insentif ya, selamat ya teman-teman ya. Jadi semoga nanti di semester 2 juga bisa segera cair lagi ya. Nah, di sini teman-teman info terbarunya kalau mungkin teman-teman buka di laman ini ya, Simpatika ya. Jadi Simpatika ini untuk untuk data-data guru di Kemenak teman-teman ya. Nah, di sini kalau teman-teman buka di simpatika.kemenak.go.id, nah di sini ada informasi mengenai tunjangan insentif dan tunjangan khusus ini untuk tahap 2 ya, tahap 2. Ya, kalau kemarin ada tahap 1 ya, seperti yang tak jelaskan tadi di sini di sekitar Maret kemarin ya. Nah, ini Maret, nah ini mungkin sudah ada yang cair ya. Sudah ada yang cair. Nah, ini ada
update data lagi ya, terkait dengan calon kandidat penerima tunjangan insentif dan tunjangan khusus. Ini dimohon segera untuk melakukan pemutakhiran data ya. Pemutakhiran itu artinya update data. Ya, data profil pribadi ya. Nanti yang diupdate apa Pak? Ini nama, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor induk ya, atau NIK, nomor induk kependudukan, data kepegawaian, dan status pegawai. Apakah statusnya mungkin yang dulu honorer ya, sekarang sudah diangkat menjadi P3K ataupun menjadi PNS dan seterusnya. Di sini nanti diupdate datanya apakah sebagai PNS, P3K atau non ASN. Nah, yang penting adalah ini teman-teman ya, penarikan data untuk calon kandidat penerima tunjangan insentif dan tunjangan khusus. Ini akan dilakukan pada 4 September 2024. Jadi pastikan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu guru non ASN ya, ini sudah melakukan update datanya sebelum 4 September 2024. Sehingga nanti di 4 September ini ketika ditarik itu datanya sudah betul ya. Bagaimana kalau datanya sudah benar Pak? Kalau sudah benar ya enggak masalah kan, tidak perlu dicek lagi ya. Jadi bagi yang belum ya coba di cross check ya, mungkin ada perubahan datanya. Ya. Nah, terus berikutnya ini bagaimana cara update datanya ya. Update datanya ya seperti biasa ya. Kalian masuk aja di simpatika.kemenek.go.id. Ya, di sini nanti ada login ya. Kalian pilih aja di login sebagai PTK. Ya, setelah login sebagai PTK, masukkan username dan password. Nah, nanti setelah masuk seperti ini teman-teman, ini hanya contoh ya. Nanti di sini ada namanya biodata ya. Ada namanya biodata. Nanti di biodata ini silahkan diupdate ya. Nah, ini biodatanya ya, mulai dari status, sudah menikah atau belum, dan seterusnya ya. Silahkan nanti diupdate di bagian biodatanya. Nah, setelah biodata selesai diupdate teman-teman, ini semuanya dicek ya, di riwayat pegawai, pendidikan ya, keaktifan, terus semuanya perubahan data kepegawaian. Ini kalau misalkan ada perubahan data ya silahkan dicek untuk datanya, gitu ya. Terus yang berikutnya teman-teman, kalau sudah ya teman-teman masuk di sini ya. Di sini ini untuk pengajuan tunjangan insentifnya. Jadi di sini ada menu tunjangan ya. Ini ada menu tunjangan teman-teman. Nah, di sini kalian pilih di tunjangan insentif gurunya. Ini untuk pengajuannya. Nah, untuk pengajuan ini mudah sekali ya. Nah, nanti seperti ini ya. Jadi ada informasi kalau memang sudah memenuhi syarat. Di sini nanti ada informasi Anda telah memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan tunjangan insentif guru bukan PNS tahun 2024. Ini kalau belum memenuhi syarat berarti ya ada notifikasi bahwa Anda belum memenuhi syarat. Nanti teman-teman tinggal klik aja di sini ya. Di sini aja klik aja ajukan ya. Nah, berikutnya apakah Anda yakin ingin mengajukan tunjangan insentif? Klik aja ya. Nah, setelah diajukan teman-teman, nah di sini ada proses verifikasi ya dari kantor Kemenak di kabupaten atau kota, atau mungkin nanti kalau masuk di provinsi ya berarti di provinsi. Jadi ini menunggu verifikasi ya, apakah data yang Bapak Ibu ajukan itu memenuhi syarat atau tidak. Nah, nanti teman-teman bisa cek buktinya ini ya, cetak bukti ajuan ini dilihat ya. Nah, nanti di sini ada cetak bukti ajuan dari S39A ya. Di sini nanti ada ini Anda sudah mengajukan di tunjangan insentif ya tahun 2024. Ini nanti berikutnya teman-teman, di sini teman-teman kan menunggu ya proses ajuannya. Nah, ini kalau nanti sudah disetujui nanti akan ada informasi seperti ini. Telah disetujui oleh kantor Kemenak, berarti ini artinya memenuhi syarat pengajuan tunjangan insentifnya. Gitu ya. Terus berikutnya nanti kalau dapat ya, di sini tadi kan ada statusnya pengajuannya ya, proses pengajuan seperti apa. Nanti kalau sudah dapat, di sini ada status penerimanya. Di sini nanti ada informasi ya, selamat Anda merupakan penerima tunjangan insentif tahun 2024. Silahkan periksa rekening Bank Mandiri ya dengan nomor rekening ini ya. Nanti teman-teman bisa cek untuk pencairan. Itu kalau dapat ya. Nanti Pak dapatnya berapa ya? Terus dapatnya itu berapa bulan ya? Nanti teman-teman bisa cek aja di juknisnya ya. Di sini ada juknisnya, mungkin nanti bisa dicek di juknisnya ya. Nah, teman-teman seperti biasa masuk saja di mastiokader.com ya. mastiokader.com, mungkin yang belum punya juknis nanti diketikkan aja ya. Nah, ini mengenai insentif, nah, gini aja ya. Nah, nanti di sini sudah membahas mengenai ini ada juknis yang terbaru ya. Nah, di sini ada juknis pemberian tunjangan insentif untuk guru honorer dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa cek. Terus untuk yang Kemdikbud gimana Pak? Yang Kemdikbud ya, di sini juga sudah ada. Nanti teman-teman seperti biasa masuk aja di mastiokader.com.
Di sini juga sudah ada mengenai juknis pemberian insentif guru non PNS untuk tahun 2023. Ini untuk yang terbaru belum ada, berarti ini masih berlaku ya di tahun 2023 ini. Yang 2024 belum ada, berarti 2023 ini masih berlaku. Tuh ya. Terus yang berikutnya ini untuk yang di Kemendikbud ya. Kemendikbud itu ada TK ya, ada TK, ada SD, ada SMP, SMA, SMK, SLB ya. Nah, ini bagaimana cara pengajuan bantuannya ya, bagaimana cara update datanya, ini untuk yang Kemendikbud. Nah, tentunya selama belum ada aturan terbaru ya berarti masih menggunakan aturan yang tahun sebelumnya ya, tahun 2023, berarti masih berlaku juga untuk tahun 2024. Nah, ini tentunya update datanya melalui aplikasi Dapodik teman-teman ya. Jadi melalui aplikasi Dapodik. Apakah Dapodik sudah update ya? Dapodiknya ini sudah update ya. Jadi untuk aplikasi Dapodik ini sudah versi 2025A. Ini untuk semester ganjil tahun 2024-2025. Jadi kemarin juga sudah update ya untuk Dapodik itu tanggal berapa ya? 17 Juli kalau tidak salah ini ya. Oh, ini 15 Juli ya, pas ajaran baru ini sudah rilis Dapodik untuk versi 2025. Versi 2025 ini untuk tahun pelajaran semester ganjil 2024-2025. Jadi ya datanya silahkan diupdate ya, koordinasi dengan operator Dapodiknya di sekolah ya untuk melakukan cek datanya. Ya, riwayat karirnya ini untuk melihat pertama kali kalian bekerja itu tahun berapa, ini juga harus diisi. Ya, terus SK pengangkatannya, terus jam mengajarnya itu juga harus diisi ya, sehingga nanti bisa dilihat ya data update-nya nanti di info GTK. Nah, tentunya untuk semuanya teman-teman ya, di semuanya itu ada persyaratannya ya, ada persyaratannya itu minimal berapa ya. Nanti teman-teman bisa baca di juknisnya. Ya, di sini ada juknisnya. Syarat-syaratnya itu apa sih untuk bisa mendapatkan tunjangan insentif guru non PNS. Itu teman-teman ya. Sedikit informasi mengenai tunjangan insentif dan tunjangan khusus. Ini untuk tahap 2 tahun 2024. Nah, semoga saja teman-teman dapat tunjangan di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.